Halo, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, R. Taufik Hidayat, AMD Hotel SPD. Saya akan menjelaskan mengenai mata pelajaran industri perhotelan dan restoran, di mana industri perhotelan dan restoran di Indonesia sangatlah beragam ya, sangat banyak anak-anak milenial sekarang berupaya untuk sekreatif mungkin, bisa mungkin untuk menghadapi pandemi COVID ini melalui sistem online, pembelajaran juga online dan penjualan pun sekarang online. Jadi untuk lebih jelasnya, saya akan mengupas sedikit tentang apa itu industri perhotelan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya R. Taufik Hidayat, ahli media hotel, sarjana pendidikan bahasa Inggris. Saya bergabung di SMK Medland sudah 3 tahun. Sebelumnya saya mengajar mahasiswa atau dosen di Vokasi Pariwisata UI. Kemudian pengalaman bekerja saya di industri hotel sudah hampir 20 sampai dengan 25 tahun. Sudah banyak mengenyam asam garam dan lain sebagainya. Sehingga untuk acara industri perhotelan atau mata pelajaran ini saya akan kupas tuntas mengenai apa itu industri perhotelan seutuhnya. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu industri perhotelan. Kemudian hello, my name is Chef Taufik. I'm here. I love to give a presentation class. So you can reach me at hidayatertaufik@gmail.com. And then so you can buy me by VA also, it's okay, WhatsApp, etc. Ketika kita bicara yang namanya industri perhotelan dan restoran, saya akan menjelaskan dulu awal pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran. Kenapa siswa semua harus belajar industri perhotelan? Jadi tujuan pembelajaran adalah agar siswa memahami dan dapat mendeskripsikan tentang industri perhotelan dan menemukan informasi tentang industri perhotelan. Kemudian industri perhotelan itu sendiri memiliki kompetensi dasar, yaitu satu, mendeskripsikan tentang industri perhotelan, dan yang kedua, menemukan informasi tentang industri perhotelan. Dan di samping itu kita pun harus memiliki yang namanya indikator, yaitu dapat menjelaskan pengertian hotel kepada siswa, dan siswa juga demikian adanya, menjelaskan ruang lingkup industri perhotelan, serta menjelaskan fasilitas industri perhotelan. Serta terakhir adalah menjelaskan departemen-departemen yang ada di dalam hotel. Nah, departemen-departemen yang ada di dalam hotel ini sungguh kompleks dan menarik. Dari bintang 3, bintang 4, bintang 5 berlian, sampai pada hotel mewah sekalipun. Dan kita akan kupas tuntas untuk yang namanya mata pelajaran ini. Industri perhotelan, kita mengenal di Indonesia itu perkembangannya industri perhotelan telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Dulu Indonesia menjadi wilayah yang sering disinggahi pedagang dari Belanda yang kita kenal dengan VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company, yang menjajah kita selama 3,5 abad. Melalui perusahaan VOC itu mengambil semua hasil kekayaan Nusantara berupa rempah-rempah dan bumbu, dan itu sangat mahal dijual di Eropa. Makanya mereka pedagang datang dengan kapal pedagang, sering menetap di rumah kapal-kapal pedagang itu, di rumah penduduk kita. Walau penduduk tempat menyediakan makanan seadanya, ya mereka suka. Bentuk usaha jasa akomodasi termasuk perhotelan itu mulai berkembang di Indonesia mulai abad 19. Jadi ketika banyak didirikan hotel-hotel, kota besar yang lokasi berdekatan dengan pelabuhan khususnya. Kemudian pengertian hotel. Menurut SK Menpar Postel di nomor KM 37/PW 340/MPPT 86, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang dikelola secara komersil. Menurut The American Hotel and Motel Association,
atau Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Statement dan Kasavana, pakar lodging, pakar hotel di Amerika sana. A hotel may be defined as an establishment whose primary business is providing lodging facilities for the general public and which furnishes one or more the following services: food and beverage service, room attendance service, uniform service, laundering of lines, and use of furniture and fixture. Kurang lebih kalau di bahasa terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dengan fasilitas pelayanan sebagai berikut: pelayanan makan minumnya, pelayanan kamarnya, barang bawaannya, pencucian pakaian, dan dapat menggunakan seluruh fasilitas dan perabotan hotel serta menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Itulah penjelasan dari Kasavana Statement tadi. Kemudian industri perhotelan. Hotel adalah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan minum, serta penunjang lain bagi umum yang dikelola secara komersil. Jadi kalau bicara komersil pasti ada unsur untung rugi dan sebagainya. Kesimpulan, hotel adalah suatu jenis akomodasi menggunakan bangunan fisik, menyediakan jasa penginapan, makan minum, serta jasa lain, diperuntukkan bagi umum, dikelola secara komersil. Adapun yang dimaksud dikelola dengan komersil, ada untung rugi, dan utama adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sebagai tolak ukurnya. Kemudian ruang lingkup industri perhotelan. Hotel memiliki domisili sini tempat-tempat lingkungan daerah yang memiliki potensi untuk dikunjungi seperti panorama alamnya, adat istiadatnya, sosialnya, budayanya sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, keagamaan, dan pusat kegiatan spiritual lain. Hotel sebagai tempat tinggal sementara harus dapat mencerminkan pola budaya masyarakat, kearifan lokal, dan dalam artian luas. Hotel diharapkan dapat mencerminkan suasana hunian yang dinamis, kreatif, menciptakan suasana yang homogen, di tengah usaha suasana yang heterogen di daerah mana hotel berlokasi. Kemudian fasilitas industri perhotelan kita lihat. Fasilitas, ada kamar tidur, ada makanan dan minumannya, pelayanan pengunjung yang lain seperti tempat rekreasi, fasilitas olahraga, fasilitas laundry. Kemudian fasilitas umum berikut adalah room atau kamar, restoran, coffee shop, room service, bar, banquet, laundry, kids club, drugstore, dan arcade. Arcade itu merupakan satu tempat shopping biasanya ya, atau drugstore dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas industri perhotelan kita lihat. Ada florist, ada swimming pool, ada fitness center, ada meeting room, ada parking area, dan playground. Kemudian ada business center, ada spa, ada wifi, dan lain sebagainya, transportasi shuttle bus, dan lain sebagainya. Kemudian departemen yang ada dalam industri hotel adalah FO department. Departemen ini bertanggung jawab terhadap penjualan dan lain sebagainya. Kemudian kamar hotel baik tiba secara langsung kita mengenal walk-in, atau tiba dengan pesanan kamar kita mengenal reservation. Kemudian FO dibagi beberapa section. Ada concierge section, bertanggung jawab untuk menangani pelayanan barang bawaan, pindah kamar atau room change, tamu berangkat check out sehingga, dan hotel bertanggung jawab dan sebagainya. Itulah semua penjelasan dari saya, dan mudah-mudahan sesi ini adalah sesi pertama buat kalian dan buat saya untuk bisa mengenal lebih jauh. Next week kita akan menjelaskan lebih rinci lagi apa yang menjadi industri perhotelan seutuhnya, dan akan lebih menarik ketika saya akan sajikan berupa film-film dan pengayaan berupa film-film lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berkarya, dan terus jaga protokol kesehatan, sehat, bersih, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita laksanakan setiap harinya, sehingga kita bisa belajar melalui work from home atau stay at home, keep healthy, tetap jaga sehat,